Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PLC Creative Channel, berjumpa lagi bersama kami dalam program Colorful of Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan kali ini dengan lancar, aman, sehat, sentosa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita alami hari ini. Sahabat BLC Creative Channel, para penonton setia dan para subscriber, kali ini saya ingin bercerita mengenai hadis yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saya mendapat cerita ini dari guru saya yang menceritakan kepada saya mengenai sebuah hadis ketika Nabi Muhammad SAW sedang hendak khutbah. Tiba-tiba saja Nabi Muhammad mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Setelah khutbah, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sebelum khutbah Anda mengatakan amin 3 kali?" Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa sebelum aku berkhutbah naik mimbar, Jibril turun dan berkata kepadaku, "Ya Rasulullah, aku ingin berdoa dan engkau yang mengaminkan." Lantas apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa, "Ya Rasulullah, jangan diterima seluruh ibadahnya, sholatnya, sholat malamnya, puasanya, zakatnya kepada orang-orang yang uququl walidain, berani kepada orang tua." Kemudian Rasulullah mengaminkan. Kemudian malaikat Jibril berdoa lagi, "Ya Allah, jangan diterima segala macam ibadahnya, sholatnya, sholat malamnya, puasanya, zakatnya bagi para perempuan yang berani dengan suaminya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Amin." Kemudian malaikat Jibril berdoa sekali lagi, "Ya Allah, jangan diterima segala macam ibadahnya, puasanya, sholat malamnya, zakatnya bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan sesama muslimnya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Amin." Dari cerita ini kita bisa mengambil sedikit hikayah atau hikmah yang menjadi pendasaran adanya halal bihalal di Indonesia. Karena apa? Karena hanya di Indonesia adanya halal bihalal tersebut. Di negara lain mungkin tidak ada tradisi macam di Indonesia. Nah, untuk membedah ini, mari kita ingat kembali bahwa dulu masyarakat Indonesia adalah masyarakat non-Islam, masyarakat animisme dan dinamisme, masyarakat yang memiliki kepercayaan sendiri di luar ajaran Islam. Kemudian datanglah para pendakwah-pendakwah yang masuk lewat berbagai macam jalur perdagangan ataupun jalur-jalur lainnya, terutama di Jawa. Karena dalam dakwah, untuk menyampaikan sebuah ajaran kita perlu
mewujudkan ajaran tersebut. Sama halnya dengan budaya halal bihalal. Nah, budaya halal bihalal ini merupakan bentuk manifestasi dari cerita tersebut, dari hadis tersebut. Ketika Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima segala macam ibadahnya, sholat malamnya, puasanya, dan zakatnya, bagi orang-orang muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Para pendahwa Islam dahulu dalam mengajarkan ajaran Islam tidak hanya cukup dengan mengatakan cerita tersebut atau sebuah hadis, karena pasti tidak akan diterima dan tidak mungkin dilakukan di era-era awal dakwah Islam. Maka dari itu ajaran Islam perlu diwujudkan, perlu dibudayakan agar bisa diterima dan bisa dilaksanakan dan sah. Maka dari itu budaya halal bihalal ini hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain, karena ini bentuk akulturasi dari ajaran Islam dengan budaya Jawa. Karena para pendahwa memerlukan wujud agar masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa tersebut, mau percaya ketika sudah masuk Islam dan banyak yang berminat dan bisa menarik perhatian banyak orang. Islam di Indonesia, terutama di Jawa, hadir dengan sangat lembut dan halus. Kita harus bisa menghargai budaya-budaya yang masih ada hari ini di tengah gerusan zaman yang semakin sekuler, semakin individualis, semakin terpisah dari agama. Karena dulu para pendahwa Islam mendakwahkan ajaran Islam yang kita daku hari ini sebagai agama kita, sangat berusaha keras dan berusaha mengakulturasikan budaya agar bisa diterima ajaran Islam, sampai ada wujud budaya halal bihalal kali ini. Maka dari itu halal bihalal dalam momen Lebaran bukan hanya momentum rutinitas saja, bukan hanya momentum yang biasa-biasa saja. Ketika kita melakukan saling memaafkan sesama muslim, agar kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati, kita harus mengetahui apa dasarnya, apa latar belakangnya, agar kita tahu apa yang kita lakukan. Mungkin dari cerita tersebut bisa memotivasi kita untuk lebih bisa memaafkan sesama muslim, agar ibadah puasa kita, tarawih kita, dan semua ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat BLC Creative Channel, semoga apa yang saya ceritakan dapat memotivasi para penonton, dapat menggugah kesadaran penonton terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, terhadap budaya-budaya yang setiap saat kita laksanakan, setiap tahun, setiap bulan kita laksanakan, menjadi bernilai lagi, menjadi lebih menjiwai budaya tersebut, sehingga kita enggan untuk kehilangan budaya tersebut. Dan semoga budaya-budaya yang ada di Indonesia, termasuk yang berakulturasi dengan ajaran Islam, selama nilai Islamnya itu tidak hilang, budaya itu masih terjaga di ruang lingkup lingkungan kita. Mungkin cukup sekian dari saya, sambil semoga cerita saya bermanfaat bagi para penonton yang sambil menunggu berbuka puasa. Bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk menyambut Idul Fitri yang berkah dan sukaria bagi kita semua, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih bagi para penonton, para subscriber setia BLC Creative Channel.
Jangan lupa dukung program ini dengan like, subscribe, and share, dan semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.